Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Alhamdulillah, Jemaat Ahmadiyah Regina telah diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendirikan masjid. Masya Allah, masjidnya sangat indah. Pada saat ini, jumlah Ahmadi di sini dijumlahkan dengan penduduk sekitar yang Ahmadi lebih kurang 160 jiwa. Sedangkan masjid dapat menampung, yakni hall masjid bisa menampung 400 jamaah, dan jika diperlukan, jika darurat bisa digunakan juga common area ditambah 100 orang lagi. Seolah-olah jumlah Ahmadi yang ada di sini pada saat ini, dari sisi jumlah tersebut, masjid ini 3 kali lipat bisa menampung jumlah anggota pada saat ini. Kepada saya diinformasikan bahwa pembiayaannya dilakukan oleh anggota jemaat lokal sendiri, atau dengan menyampaikan perjanjian. Bahkan total pembiayaan dari sisi uang cash lebih kurang sepertiganya dibayarkan oleh 2 Ahmadi, yang mana salah satunya adalah janda dari Dr. Alhamdulillah Syahid. Yang saya katakan bahwa dari sisi uang cash, karena
ketika sampai pada rencana program permulaan pembangunan masjid dan dihubungi kontraktor dalam hal ini, maka tendernya sekurang-kurangnya 2,8 juta dolar. Jika ditotalkan dengan yang lain-lain, menjadi 3,5 juta dolar. Namun total pembiayaan masjid ini setelah diselesaikan, yakni 1,6 juta dolar. Sekarang seorang duniawi, orang yang berpikiran duniawi, akan terheran mendengarkan hal ini. Bagaimana mungkin, katanya, seorang pemborong, kontraktor, sekurang-kurangnya dalam 9 rekah bisa mendapatkan biaya yang seminimal mungkin seperti itu. Pastilah seorang yang berpikiran duniawi tidak akan bisa memperkirakan bahwa apa itu, karena dia tidak mengetahui apa itu pengorbanan. Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam bagaimana telah menegakkan standar pengorbanan dalam hal ini. Jiwa, harta, waktu, bagaimana permisalan pengorbanan yang diberikan, itu pun kita dapatkan di dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Inilah sifat yang dimiliki oleh jemaat Ahmadiyah di setiap tempat. Apakah dia Ahmadi Pakistani, mereka mengorbankan harta dan jiwa. Apakah para Ahmadi di Afrika, yang jika mereka tidak memiliki harta, mereka memberikan pengorbanan waktu, dan apapun yang mereka miliki, mereka persembahkan untuk pembangunan masjid atau untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat. Apakah itu Ahmadi Indonesia atau Ahmadi di Eropa atau di sini para Ahmadi Kanada, di belahan dunia manapun para Ahmadi tinggal, Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan pengorbanan. Untuk itu, mereka menjadikan tujuan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala semata. Dalam pembangunan masjid ini, bagaimana uang jemaat bisa diselamatkan lebih dari setengahnya. Jadi 3 bersaudara Ahmadi yang telah melakukan sukarelawan dalam pembangunan masjid ini, sehingga uang dapat terselamatkan lebih dari setengahnya. Begitu juga para sukarelawan lainnya, para Ahmadi yang berwikari amal untuk membangun masjid ini. Kontraktor, para 3 bersaudara ini ada juga dibantu oleh 1 kontraktor lagi, yang mana mungkin Allah Ta'ala utus orang ini untuk membantu pekerjaan ini. Sehingga setelah dia selesai pekerjaannya, dia datang kemari dari Toronto. Jadi semuanya bekerja, berkarya amal. Begitu juga para sukarelawan. Di sini ada penduduk lokal di sini, para Ahmadi. Dari Calgary juga ada, dari Hamilton juga ada, dari Toronto juga hadir, termasuk di dalamnya Khuddam, Ansar. Kecuali pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional, seluruh pekerjaan pembangunan masjid ini dilakukan oleh para sukarelawan. Para pemborong duniawi tidak bisa berpikir, tidak dapat memperkirakan. Namun bagaimana mereka, para Ahmadi ini, tidak memperdulikan uang mereka, tidak memperdulikan waktu mereka. Begitu juga para anggota Lajnah Imailah, mereka mengatur konsumsi ketika wikari amal pembangunan masjid ini. Selain mereka juga menyumbangkan pengorbanan harta di dalam pembangunan masjid ini. Dikabarkan kepada saya bahwa lebih kurang 41.500 jam para Ahmadi telah berwikari amal untuk membangun masjid ini. Mereka tidak memperdulikan waktu
8 jam dalam sehari, 5 jam dalam sehari. Terkadang ada beberapa orang yang siang malam mereka bekerja dan bekerja selama 60 hari mereka terus-menerus. Mereka tidak memperdulikan waktu, tidak memperdulikan apa-apa. Bagaimana gejolak semangat ini dari Allah Ta'ala nampak di dalam diri para Ahmadi di setiap tempat. Di satu sisi, umat muslim yang lainnya, mereka sibuk dalam menciptakan kekisruhan di dunia ini. Sedangkan di sisi lain, ada juga di belahan dunia lainnya, para Ahmadi, Muslim Ahmadi, yang meskipun tinggal di negeri yang sangat modern, sangat maju, mereka untuk membangun rumah Allah Ta'ala, mereka mengorbankan hartanya dan segalanya. Dengan tujuan, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang membangun rumah Allah Ta'ala di dunia ini, maka dia akan mendapatkan rumah di surga nanti. Karena imam zaman di zaman ini dan pecinta sejati hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pengikutnya, beliau pernah bersabda bahwa ajaran Islam yang indah ini, untuk menyebarkan ajaran Islam yang indah ini dan hakiki Islam yang hakiki, dan untuk menyampaikan wajahnya yang indah, dirikanlah masjid. Jadi dalam pembangunan masjid ini, pengorbanan ini dilakukan untuk di mana kita meraih keridhaan Allah Ta'ala. Di sana juga berkenaan dengan Islam juga, kita bisa mengeluarkan di dalam benak orang-orang di seluruh dunia berkenaan dengan kesalahpahaman mereka terhadap Islam. Dan sampaikan juga kepada dunia bahwa masjid-masjid umat muslim dan ajaran Islam bukanlah sarana menciptakan kekisruhan di dunia ini, melainkan menjadikan sarana untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Kecintaan kepada Allah Ta'ala untuk disemaikan di dalam diri dan menjadi sarana untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Dan kecintaan Allah Ta'ala kepada makhluknya, dan itu bisa menjadi sarana untuk melakukan hal itu. Dengan pembangunan masjid ini, jemaat Kanada mendapatkan kemuliaan, kehormatan ini pertama kali, yakni para sukarelawan Ahmadi melakukan bekerja secara sukarelawan, wikari amal, dan menyelamatkan uang jemaat dalam hal ini. Di dunia banyak sekali yang melakukan pekerjaan seperti ini, namun di Kanada ini yang pertama kali dilakukan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada orang-orang yang telah mengorbankan harta, waktu, laki-laki, perempuan yang telah menyumbangkan biaya dana yang besar atau berjanji. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada mereka dan menganugerahkan keberkatan ke dalam jiwa mereka. Hendaknya diingat selalu bahwa masjid adalah untuk tarbiyat kita dan untuk sarana tabligh juga. Dan itu merupakan sarana yang sangat penting untuk kedua tujuan tersebut. Saya katakan kepada Amir Sahib, buatlah masjid yang kecil, namun di setiap jemaat diupayakan untuk membangun masjid. Beliau memberitahukan kepada saya bahwa kami telah membuat program dan mengupayakan supaya masjid yang kecil dibuat masjid yang kecil dan dibuat dalam jumlah banyak. Namun, saya ingin beritahukan bahwa meskipun kita membuat program untuk membuat masjid yang kecil, tapi sarana kita tidaklah bisa dengan segera kita cepat membuat masjid di berbagai tempat. Untuk itu, tugas sukarelawan yang dilakukan oleh para sukarelawan ini di dalam membuat masjid ini, di dalam mendirikan masjid ini telah menjadi suatu tradisi yang baik
Dan hendaknya ini terus dilanjutkan. Dan sebisa mungkin kita harus berupaya untuk menyelamatkan uang jemaat. Di satu tempat berkenaan dengan pentingnya membangun masjid, Hadrat Aqdas Masih Maud alaihissalam bersabda, pada saat ini jemaat ini sangat memerlukan masjid. Ini merupakan rumah Allah Ta'ala. Di kampung atau di kota yang di mana ada masjid kita, maka anggaplah telah disemaikan pondasi kemajuan jemaat di tempat tersebut. Jika di suatu kota kurang umat muslim atau tidak ada, dan di sana kita ingin mengembangkan Islam, maka buatlah masjid di tempat tersebut. Lalu Allah Ta'ala akan dengan sendirinya menarik orang-orang ke dalam Islam. Namun syaratnya adalah, ini yang harus kita perhatikan. Beliau bersabda, syaratnya adalah di dalam mendirikan masjid ini, niatnya harus ikhlas dengan niatan yang baik. Hanya lillah, demi Allah Ta'ala semata. Bukan untuk tujuan nafsu atau tujuan-tujuan lainnya. Baru Allah Ta'ala akan menganugerahkan keberkatan. Jadi, hasrat Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, untuk menyempurnakan hal tersebut, kita harus berupaya. Namun seiring dengan itu, kita harus memperhatikan persyaratan tersebut. Hadrat Masih Maud alaihissalam disabdakan tadi. Yakni persyaratannya harus ada ikhlas. Jangan hanya dengan gejolak semangat yang sementara saja. Melainkan, perlu untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan dari pembangunan masjid itu. Bukan hanya untuk cari kemasyhuran saja. Bukanlah hanya untuk bahwa kita telah melakukan pengorbanan harta sekian, atau mengorbankan waktu sekian banyak, atau karena suatu pertarungan. Bukan dengan niat seperti itu. Semata-mata ikhlas demi Allah Ta'ala kita membangun masjid. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa 3 bersaudara kontraktor ini, dan ada keempat kontraktor juga, pemborong yang telah mengambil bagian banyak dalam pembangunan ini. Saya pun telah mulakat dengan orang-orang tersebut, dan mereka sangat bahagia bahwa mereka telah diberikan taufik untuk mengambil bagian dalam ganjaran ini, dan Allah Ta'ala pun memberikan tanggung jawab kepada mereka, proyek-proyek kepada mereka. Allah Ta'ala tidak meninggalkan begitu saja. Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat-nikmat kepada orang-orang. Melainkan ada Mansur Sahib di antara ketiga itu mengatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang mendapatkan admission masuk ke suatu university. Dia tidak bisa membangun masjid ini. Lalu dia malah mendapatkan mimpi bahwa untuk membangun masjid ini diperlukan adanya pemborong. Lalu dimulailah pekerjaan di sini. Pada saat tersebut, si pemuda tadi sedang kesulitan keuangan, tidak ada bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saat itu dia sedang sempit ekonominya, tapi bagaimana Allah telah menganugerahkan nikmat kepada pemuda tersebut. Pada hari berikutnya, perusahaan memberikan uang kepadanya, mengembalikan. Lalu ada dari benefit juga datang sejumlah uang kepadanya, sehingga dia mendapatkan uang $14,000 pada saat itu, si pemuda ini. Jadi bagaimana syaratnya ada niat yang baik, baru Allah Ta'ala akan menganugerahkan nikmatnya. Di Afrika juga, dengan karunia Allah Ta'ala, banyak sekali orang, para Ahmadi, yang membangun masjid-masjid yang besar. Saya ingat, ketika saya di Ghana, ada kota yang Tomali, kotanya, namanya, saya pernah tinggal di sana beberapa masa. Ada satu masjid kita yang kecil di kota tersebut, terbuat dari yang di mana di luar dan di dalam berusaha untuk dikokohkan dengan diplester. Setelah saya menjadi khalifah, saya pergi ke sana untuk melakukan kunjungan. Saya pun pergi ke Tomali dan saya melihat ada masjid yang besar, 2 tingkat, lebih kurang 3 kali lipat dari masjid saat ini, masjid ini besarnya.
ada kantor perkantoran juga di dekatnya, dan diinformasikan kepada saya bahwa ada seorang Ahmadi yang telah membiayai seluruh pengeluaran pendanaan pembuatan masjid ini. Dan saya pun tahu bahwa bagi Ahmadi tersebut tidaklah mudah untuk mengeluarkan dana seperti itu. Bagaimana di dalam 3-4 tahun Ahmadi tadi membiayai dan berjanji bahwa saya akan membiayai seluruh pembangunan masjid ini, dan memang dia telah lakukan. Jadi sifat seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, dimiliki oleh setiap Ahmadi di setiap tempat. Di Afrika juga. Orang-orang Afrika pada umumnya beranggapan bahwa mereka serakah, tapi ketika uang datang pada mereka, bagaimana standar pengorbanan yang mereka lakukan, itu sangat jarang dijumpai dalam diri mereka juga. Yang serupa seperti itu. Di setiap tempat terdapat sifat seperti itu. Ketika rumah Allah telah dibangun dan dilakukan pengorbanan untuk itu. Di Pakistan, kita tidak bisa membuat masjid. Orang-orang gelisah menulis surat kepada saya. Huzur, doakan kami untuk bisa membuat masjid. Kami tidak bisa membuat masjid karena undang-undang di sini melarang. Tapi jika ada hall, ada ruangan, kami bisa sholat berjamaah di sini. Mohon doa supaya bisa jauh untuk membuat menara ataupun kubah. Untuk membuat masjid pun, untuk membuat mihrab yang sederhana pun, itu sulit di Pakistan. Dalam corak ruangan, bahkan sedemikian kerasnya di beberapa tempat, sehingga tidak bisa kita membuat bangunan yang mengarah ke kiblat. Namun, bagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa membangun masjid-masjid, sehingga kita tidak bisa, maksudnya di luar Pakistan, di seluruh dunia, itu di luar anggapan kita, di luar perkiraan kita, yang bagaimana Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat ini kepada kita untuk bisa membangun masjid. Jadi setelah melihat karunia-karunia ini, kita dipenuhi oleh rasa syukur di dalam diri. Dan pada hari ini, para penduduk Ahmadi yang ada di sini saat ini, hendaknya berupaya supaya mereka meningkatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan satu masjid kepada mereka. Allah Ta'ala telah menganugerahkan sebuah rumah yang merupakan rumah Allah Ta'ala. Dan untuk menyembah Tuhan yang satu di dalamnya. Memang rumah ini rumah Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala tidaklah membuat masjid ini untuk kemanfaatannya. Manfaatnya adalah untuk orang-orang yang datang ke masjid ini. Jadi ini merupakan ihsan Allah Ta'ala yang sangat besar, yang sebanyak apapun kita bersyukur, tetap saja kurang. Cara untuk mensyukuri hal ini, atas pembangunan masjid ini, Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kita caranya, dan dijelaskan dalam ayat tersebut yang saya tilawatkan tadi. Allah Ta'ala berfirman, terjemahnya adalah, orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari akhir, dan mendirikan salat, membayar zakat. Janganlah takut kepada wujud selain Allah Ta'ala. Jadi, orang-orang ini akan tergolong dalam orang-orang mendapatkan petunjuk. Beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, ini merupakan syarat utama bagi seorang mukmin dan muslim. Ini adalah penting. Lalu Allah Ta'ala berfirman, perlu juga untuk mendirikan salat. Apa itu mendirikan salat? Waktu yang telah ditetapkan 5 waktu, salat berjamaah, yakni mendirikan salat. Maksud dari qiyam salat adalah melakukan salat secara berjamaah di masjid. Lalu membayar zakat. Zakat itu apa? Ini membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala untuk mensucikan harta kita. Dengan karunia Allah Ta'ala,
jemaat ini sangat terdepan dalam melakukan pengorbanan ini, zakat. Namun berkenaan dengan salat berjamaah, dijumpai kelalaian di dalam para Ahmadi ini. Dan ini adalah hal yang pondasi, kita harus perhatikan. Berkenaan dengan zakat, saya ingin sampaikan, ada zakat yang umum dalam hal ini, yang diwajibkan bagi orang yang hartawan, yang dia memiliki tabungan uang di bank, dan bertahun-tahun uang itu mengendap di bank, dia memiliki emas, memiliki perak. Terkadang para tuan tanah mereka pun harus membayar zakat. Lalu mereka yang memiliki peternakan dan sebagainya, mereka pun diwajibkan untuk zakat. Di dalam zakat ini termasuk juga laki-laki dan perempuan. Dan ada nisab yang telah ditetapkan dalam besarannya, yang telah ditetapkan oleh hadrat Rasulullah SAW. Begitu juga secara khusus berkenaan dengan zakat saya sampaikan, dan hendaknya disampaikan, diperhatikan oleh para wanita. Di sini kondisinya cukup baik, ekonomi, sehingga para wanita di sini memiliki cukup emas yang cukup banyak. Kadang anak wanita yang dewasa maupun yang muda, mereka memakai perhiasan emas yang besar, yang mewah-mewah. Memang ini perhiasan, Allah Ta'ala mengizinkan untuk memakainya. Namun wajib juga untuk dizakati perhiasan tersebut. Di dalam zakat tersebut, untuk mensucikan harta kita, ada juga iuran-iuran, candah, yang tujuannya untuk penyebaran agama Allah Ta'ala. Pada saat ini, dibelanjakan untuk hukukul ibad. Pada saat ini dengan Allah Ta'ala, hanya jemaat Ahmadiyah lah yang membelanjakan uang tersebut untuk penyebaran agama. Pembangunan masjid, pembangunan rumah misi, penyebaran mubalighin, sekolah-sekolah, rumah sakit. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kalian setelah membayar zakat ini, ada perintah dalam ayat tadi, janganlah takut kepada siapapun selain zat Allah Ta'ala. Jika terdapat rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka manusia akan terhindar dari banyak sekali keburukan. Di negeri ini, yang atas nama kebebasan, terdapat banyak sekali keburukan, kita tidak bisa terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Ingatlah bahwa rasa takut kepada Allah Ta'ala penting sekali untuk tercipta di dalam diri kita, dan rasa takut kepada Allah Ta'ala itulah yang disebut takwa. Berkenaan dengan takwa, di dalam Quran Karim terdapat banyak sekali ayat dan terdapat banyak sekali perintah. Jika diamalkan hal-hal tersebut, maka anggaplah Anda dalam pandangan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan untuk tujuan memakmurkan masjid, akan menjadi orang-orang tergolong ke dalam orang-orang memakmurkan masjid. Inilah amalan dan bertegak di dalam keimanan dan teguh di dalamnya yang bisa memenuhi tujuan dari pembangunan masjid ini. Inilah hal yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan padahal jika kita hanya bahagia bahwa kita telah membuat masjid dan terkadang salat tidak rutin dan mulai takut kepada makhluk Allah Ta'ala, alih-alih pada Allah Ta'ala, lalu lebih mengutamakan dunia daripada agama, maka mungkin orang tersebut sudah mendapatkan ganjaran yang sementara saja sifatnya, namun dia mahrum dari karunia Allah Ta'ala yang permanen, yang abadi. Allah Ta'ala berfirman, memakmurkan masjid secara hakiki adalah oleh orang-orang yang secara keimanan dan secara itikadnya kokoh. Dan secara amalan pun
dia terus meningkat. Yang pertama, kewajiban ini adalah bagi para pengurus dan para pengurus badan-badan juga, yakni jadikanlah diri sendiri lazim untuk datang memakmurkan masjid ini. Di dalam jemaat ini, pembangunan, pengorbanan harta dan waktu yang diberikan di dalam jemaat ini untuk mendapatkan ganjaran yang abadi dari itu, para pengurus dan setiap Ahmadi pun harus berupaya supaya pada saat ini masjid yang besar ini sempitkanlah lagi dengan dikunjungi sebanyak-banyaknya. Dan masjid akan sempit ketika jumlah orang yang salat di dalamnya semakin banyak. Dan jumlah jemaat terus meningkat. Baru masjid akan nampak sempit. Untuk meningkatkan jumlah anggota Ahmadi, pentingnya tabligh. Melainkan sangat penting tabligh ini. Pembangunan masjid dan rasa syukur pada Allah Ta'ala, lakukanlah itu. Bahwa pesan Islam dan Ahmadiyat yang hakiki, sampaikanlah kepada setiap penduduk Kanada ini. Dan seiring dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala ini merupakan pelaksanaan hak orang-orang. Bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan kabar dari kita, untuk kita menyampaikan kepada mereka berkenaan dengan Islam yang hakiki. Dunia, bawalah dunia, beritahukanlah kepada dunia berkenaan dengan Tuhannya yang hakiki. Karena kebanyakan di dunia pada saat ini, kemajuan duniawi dan gemerlapnya, dunia mengetahui segala sesuatu, namun mereka tidak menyadari bahwa sinar yang sementara itu pada akhirnya akan mengajak mereka kepada kegelapan. Dan mereka tenggelam di dalamnya. Akan tiba suatu masa, dan ini merupakan tugas para Ahmadi, untuk mengajak dunia kepada cahaya, dan katakanlah kepada mereka, bahwa yang kalian bawa itu adalah sinar yang sementara saja sifatnya. Inilah sinar yang abadi. Dan itu bisa didapatkan dengan melaksanakan kewajiban kepada Allah Ta'ala, dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ibadahlah dengan tulus. Dan itu akan terjadi ketika kita lebih khawatir, lebih mengutamakan agama daripada dunia. Baru kita bisa mengatakan kepada dunia, jika kita sendiri melihat diri kita sendiri, dan melihat bagaimana akhirat kita, baru kita bisa memperlihatkan cahaya kepada orang lain. Hanya dengan meyel-yelkan, meneriakan kecintaan, itu tidak bisa akan terwujud dengan cara seperti itu. Melainkan dengan melaksanakan kewajiban satu sama lain. Dengan meningkatkan standar ibadahnya masing-masing. Berupaya untuk meraih kasih sayang Allah Ta'ala. Bahkan setiap amalan perbuatan kita, perkataan kita, di mana mata air Allah Ta'ala bergejolak kepada Allah Ta'ala, begitu juga kita harus mencintai kepada makhluk Allah Ta'ala. Gejolak kita harus timbul untuk mencintai makhluk Allah Ta'ala. Orang-orang yang jauh melihat kita dan mendengarkan yeyelan kita, lalu datang mendekat kepada kita. Mereka terkesan dengan ajaran Islam yang indah, lalu datang kepada kita. Setelah mereka datang kepada kita, jangan sampai mereka mengatakan bahwa kalian nampak dari jauh memang baik, tapi ketika dekat kok jadi begini. Jadi kita harusnya untuk meraih jannat, surga yang akhirat nanti, jadikanlah dunia ini sebagai surga juga. Dengan ibadahnya, dengan amalan kita juga. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian melewati kebun surga, maka makan dan minumlah di tempat tersebut. Biasakanlah makan dan minum di tempat di surga, kebun surga.
Hazrat Abu Hurairah saat itu ada di dalam masjid tersebut. Beliau yang meriwayatkan. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan kebun surga?" Lalu Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Masjid merupakan kebunnya surga." Lalu beliau bertanya lagi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dari makan dan minum di masjid, di kebun surga ini?" Beliau bersabda, "Zikir, tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar." Semua zikir ini merupakan makanan dan minuman surga. Jadi, seiring dengan salat, duduk di masjid, membaca tasbih, tahmid, dan memuji Allah Ta'ala, sama dengan memakan surga di dunia ini juga. Dan zikir kepada Allah Ta'ala yang seperti itu, dan menjadi penekan kepada ibadah Allah Ta'ala, dia tidak hanya melihat jannat surga di akhirat saja, melainkan mereka berjalan di atas perintah Allah Ta'ala dan berupaya untuk melaksanakan hak-hak hambanya. Dan bagaimana mereka berupaya untuk menyelaraskan amalannya seperti yang Allah Ta'ala firmankan. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang di dunia ini juga mereka memakan makanan buah-buah surga, dan di akhirat pun mereka mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Mereka tergolong ke dalam orang-orang yang demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, mereka berjalan di atas jalan takwa. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda, di dalam Quran Syarif, berkenaan dengan seluruh perintah, sangat ditekankan untuk takwa. Alasannya adalah, takwa merupakan menganugerahkan kekuatan untuk terhindar dari berbagai macam keburukan, dan menggerakkan kita untuk mengarah kepada kebaikan. Dan sedemikian rupa ditekankan di dalam Al-Quran ini berkenaan dengan takwa, sehingga takwa di dalam setiap bab ini merupakan jimat bagi setiap orang. yakni merupakan benteng yang kokoh ketakwaan ini. Dia bisa terhindar dari syaitan dengan jika dia bertakwa. Bersabda, seorang manusia yang muttaqi akan terhindar dari hal-hal yang sia-sia, perselisihan, perkelahian yang biasa orang terjerumus di dalamnya. Terkadang sampai kepada kebinasaan terkadang orang-orang ini. Setiap orang hendaknya ingat bahwa contoh pengorbanan yang diperlihatkan teguhkanlah dalam ketakwaan. Itu penting. Jika tidak, itu merupakan pengorbanan sementara saja. Seperti yang saya katakan, rasa syukur dan melaksanakan kewajiban tabligh. Namun dengan berdirinya masjid, banyak sekali orang yang dengan sendirinya mereka akan tertarik untuk melihat masjid ini. Dan setelah melihat masjid akan timbul perhatian untuk kepada Anda semua, kepada penduduk di sini. Dan pada saat itu, amalan setiap Ahmadi dan ketakwaan mereka yang bisa menjadikan orang-orang mendapatkan hidayah. Jadi, penduduk Ahmadi di sini memberikan masjid ini memberikan tanggung jawab kepada setiap Ahmadi yang di sini, dan untuk mengamalkan hal tersebut perlu setiap Ahmadi untuk memperlihatkan suri tauladan. Hazrat Masih Maud Islam bersabda, orang-orang jemaat kita harus menjadi suri tauladan. Beliau bersabda, orang yang berada dalam jemaat kita dan memperlihatkan suri tauladan yang baik, dan secara amalan dan itikad memperlihatkan kelemahan, dan yang kelemahan itu zalim sama dia, karena dia memberikan nama buruk kepada jemaat.
dan menjadikan kita sebagai sasaran di lontaran keberatan. Dengan suri tauladan yang buruk, orang-orang akan benci. Dan dengan memperlihatkan suri tauladan yang baik, orang-orang akan tertarik kepada kita. Beliau bersabda, sebagian orang menyampaikan surat kepada kita, mereka menulis, meskipun saya belum baiat ke dalam jemaat Tuan, katanya, namun setelah melihat akhlak para Ahmadi Tuan ini, saya bisa memperkirakan bahwa ajaran di dalam jemaat ini pasti mengajarkan kebaikan. Sekarang pun banyak sekali orang yang menulis surat kepada saya. Terkadang mereka pun menyampaikan secara langsung kepada saya. Setelah melihat akhlak para Ahmadi, saya bisa mengetahui, katanya, bahwa ajaran yang Tuan sampaikan itu adalah berpondasi pada kedamaian dan kecintaan. Jadi, memberlangsungkan, melanjutkan ajaran ini dan menyebarkan ajaran tersebut, lalu mengabadikan ajaran tersebut dalam diri kita, ini merupakan penting bagi setiap Ahmadi. Lalu Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Allah Ta'ala pun membuat diary, catatan harian untuk setiap amalan manusia. Jadi manusia pun hendaknya mereka pun mempunyai diary, catatan harian untuk amalannya masing-masing. Allah Ta'ala pun membuat hal ini. Namun, setiap manusia pun, setiap orang mukmin harusnya memiliki catatan harian. Mereka menulis apakah dia telah melakukan perbuatan baik atau buruk. Beliau bersabda, dan harus direnungkan, sabda Masih Maud. Tidak hanya menulis, renungkanlah. Sudah sampai di mana kita melangkah dalam kebaikan. Insan harus merenungkan sejauh mana kita. Apakah kita sudah meningkat dibanding dengan hari kemarin? Besok, hari ini sama kemarin, manusia jangan sampai sama. Apakah dalam kebaikan kita maju atau sama saja dengan kemarin? Jika masih sama, berarti kita rugi. Janganlah bahagia bahwa kebaikan kita pada hari ini sama saja dengan kemarin. Jangan hanya bahagia dengan itu. Melainkan, kita harus maju dari kemarin, meningkat kebaikannya. Jika tidak, maka anggaplah bahwa kalian tidak mendapatkan faedah, melainkan kerugian. Beliau bersabda, manusia jika dia beriman kepada Allah Ta'ala dan memiliki keimanan yang sempurna, dia tidak akan pernah disia-siakan. Melainkan demi seorang ini, nyawa ratusan ribu orang akan diselamatkan demi orang tersebut. Jadi pada hari ini pun, untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran adalah tugas para Ahmadi. Namun untuk itu syaratnya adalah langkah kita harus meningkat terus, maju. Beliau bersabda, demi untuk seorang pun bisa diselamatkan nyawa ratusan ribu orang demi seseorang saja. Jadi setiap Ahmadi memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menyelamatkan dunia. Dunia telah melupakan Allah Ta'ala. Kewajiban kita untuk menyelamatkan dunia. Dari sisi akhlak, jika ada orang yang memiliki fitrat baik, mereka mengatakan, kenapa kami harus mengimani agama, katanya. Akhlak kami sudah baik. Memang akhlaknya baik. Dia bertemu dengan orang-orang, silaturahmi, terkadang mereka tidak merampas hak orang lain. Namun, dari beberapa sisi lainnya, atas nama kebebasan, secara akhlak, mereka telah degradasi. Lalu undang-undang pun menjaga mereka, sehingga dunia sudah melupakan Allah Ta'ala sebetulnya. Kita yang telah baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, jika kita pun melupakan Allah Ta'ala dan melupakan ajaran Islami dan mengikuti dunia, maka lantas siapa yang akan mengislah dunia ini, memperbaiki dunia ini? Memang adalah janji Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam akan mendapatkan orang-orang, tapi jangan sampai kita mahrum di dalamnya. Jadi adalah tanggung jawab setiap Ahmadi pada hari ini pun. Seperti yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam,
bahwa kita harus mengevaluasi diri supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Janganlah hanya bahagia bahwa kita telah membangun masjid. Target kita haruslah bahwa kita telah tunduk di depan Allah Ta'ala dan telah meningkatkan jumlah orang-orang yang bai'at. Dan itu tidak akan bisa terpenuhi sebelum langkah kita terus maju. Di antara kita, setiap kita, untuk kita sendiri dan untuk orang gair juga harus menjadi suri tauladan bagi mereka. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, melainkan kita harus melaksanakan hak kewajiban kita pada orang lain. Masih Maud bersabda, hendaknya untuk diri kita sendiri pun dan untuk keturunan kita juga, untuk istri dan anak kita, untuk kerabat kita, dan untuk kita sendiri pun, kita menjadi rahmat. Untuk para penentang pun, janganlah kita memberikan celah, peluang kepada mereka untuk melontarkan keberatan kepada kita. Jadi setiap kita hendaknya merasakan kepedihan Masih Maud salam ini dan perlihatkanlah suri tauladan yang bisa memberikan nama baik kepada jemaat, bagi jemaat dan Hazrat Masih Maud salam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Hari ini, besok, kita harus lebih baik dari hari ini. Dan keturunan kita semoga menjadi orang-orang yang memahami bahwa orang tuanya, pengorbanan yang telah mereka orang tua lakukan, membuat masjid, telah bertabligh, dan telah mentarbiati anaknya untuk mendahulukan agama daripada dunia. Itulah warisan yang hakiki yang ditinggalkan bagi generasi yang akan datang. Dan semoga ini menjadikan pemikiran terus bagi silsilah generasi yang akan datang. Semoga ini terus berlanjut. Dan semoga generasi kita yang akan datang terus mengumpulkan karunia-karunia ini. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.